sudah kelihatan putingnya, itu kelihatan tebal. Dalam rangka memberdayakan teman-teman untuk beternak domba, yang perlu kita ketahui atau kita pahami adalah satu, untuk beternak itu kita harus terlebih dahulu menyiapkan pakan. Jadi kita harus memahami pakan ataupun ilmu perpakanan, atau kita harus mempunyai bank pakan, kesiapan untuk pakan. Dalam beternak, dalam breeding, atau kita dalam bahasa Jawanya nganak nih atau babar nih domba atau kambing, itu dalam pemilihan bibit atau kita mau beli calon indukan, kita harus pilih yang badannya tegap, yang sehat, yang umurnya sudah dewasa kelamin dalam umur 8-9 bulan, jadi siap dikawinkan. Nah, untuk sebelum dikawinkan, 2 minggu sebelum dikawinkan, baiknya kita lakukan fishing. Jadi kita berikan pakan dengan protein tinggi. Tujuannya apa? Nanti biar beranak lebih dari 1, biar kembar, anaknya kembar. Setelah kita pusing 2 minggu, baru kita koloni dengan pejantan. Pejantan ini juga harus kita cari yang betul-betul sudah dewasa, dalam arti yang paling baik yang sudah umur di atas usia 2 tahun. Kalau ingin beternak kambing itu kan harus mencari bibit yang sehat. Caranya mengetahui bibit yang sehat itu yang bagaimana? Untuk mengetahui bibit yang sehat itu, kalau kita pegang dia akan loncat atau dia akan lari. Kalau kita dekati dia akan bergerak. Jadi tidak diem aja. Matanya jernih, tidak belen. Badannya yang tegap. Ya, yang tegap, yang lurus ya. Jangan yang melengkung, yang lurus. Lurus, panjang, terus ekornya yang panjang ya, jangan yang kecil-kecil, yang panjang. Kan domba ada 2, ada DED, domba ekor gemuk, sampai DET, domba ekor tipis. Iya. Waktunya apa? Waktunya kawin domba itu berumur berapa? Umur kawin domba dewasa kelamin siap kawin itu umur 10 bulan. 10 bulan. Ya, 10 bulan. Itu sudah bisa, Pak? Sudah dewasa, sudah siap itu. Sebelum kawin itu kan harus ada bimbingan makan. Itu makanannya apa? Biar bisa bereproduksi yang baik gitu. Kalau makanan itu tergantung dengan kondisi alam di sekitar kandang kita ya. Apalagi kalau kita melakukan teknik fishing itu tadi kan, yang mengetahui alam yang ada di kita itu apa, sumber daya itu apa. Jadi yang jelas tekniknya pemberian pakan adalah untuk 40% untuk fishing ya, 40% kita berikan serat, 60% adalah konsentrat plus karbohidrat. Itu fishing 2 minggu itu. Untuk 2 minggu. Sebelum dikawinkan. Sebelum dikawinkan 2 minggu. Ya. Contohnya konsentrat sama serat dan protein itu apa, Pak? Kalau serat itu kan terdiri dari rumput-rumputan ya, dari rumput. Kalau konsentrat itu kan, kalau saya beli, kalau karbohidrat itu kan bisa polar, bisa jagung, bisa gaplek, bisa potato. Termasuk biji-bijian gitu, Pak ya? Ya. Kalau protein
Protein itu bisa ampas tahu, keleci, kacang hijau, kedelai. Kalau sudah kawin itu apa harus dipisah? Untuk domba itu sebenarnya nggak dipisah nggak apa-apa, tapi lebih baik kalau memang kita sudah yakin itu bunting, kita pisah. Biasanya bagaimana cara mengetahui kebuntingan itu, Pak? Untuk mengetahui kebuntingan kita menggunakan metode lokal aja. Kita ambil kacang hijau, kita taruh gelas, terus kita ambil urinnya domba, kita taruh di gelas sama kacang hijau tadi. Kalau selama 4 hari atau 5 hari kacang hijau ini tidak bertambah, berarti dia bunting. Itu untuk mengetahui secara ini, tapi secara fisik bisa kita lihat dari puting susunya. Kalau dia sudah sudah kelihatan putingnya itu kelihatan tebel atau kelihatan gemuk, itu bunting. Sudah memerah itu. Ya, itu wajib dipisah itu, Pak. wajib dipisah biar aman. Berarti sekali kawin domba itu hanya memerlukan beberapa hari aja, selanjutnya harus dipisah gitu. Atau beberapa kali? Kita koloni kambing itu paling tidak dari masa birahi ya sekitar 1 bulan. 1 bulan ya dicampur itu. Ya. Jadi kalau memang birahi awal tidak jadi, bisa nanti birahi kedua jadi. Sesudah melahirkan, pakan yang terbaik juga buat indukan sama cempenya itu berbeda atau tidak, Pak? Yang penting begini, untuk pakan itu yang penting memenuhi syarat untuk hewan sehat. Jadi untuk memenuhi syarat itu kita harus berikan serat 55%, konsentrat 35%, 10% karbohidrat. Itu syarat yang harus dijalankan peternak. Terserah itu polanya bagaimana, ini yang penting kan kita kelola, kita olah sendiri, sumber-sumbernya kita cari sendiri. Kalau hanya suket biasanya kan orang-orang kampung hanya suket itu, Iya. itu berarti kurang gitu ya. Masih kurang. Masih kurang. Kita lihat rumput untuk peternak yang di peternak kampung itu kan banyaknya peternak orang desa itu kan dia akan adalah tujuannya kan nyambi gitu. Nyambi, bukan untuk arah usaha, tapi untuk samben. Ya. Karena dia berangkat ke ladang bawa pupuk, pulangnya bawa rumput untuk kegiatan. Nah, kalau memang dalam jumlah sedikit kambing itu ya bisa terpenuhi kadang-kadang karena rumputnya banyak sekali. Tapi kalau dalam jumlah banyak, karena 1 ekor kambing domba itu paling tidak bobot 25-30 kilo harus memerlukan hijauan sebanyak 5 kilo. Oh, 5 kilo itu Pak. 1 ekor per hari. Kalau kita pakai pakan kering, kita cuma kira-kira 1 kilo sehari, Pak. 1 hari. Di 2 kali berarti. Pagi sama sore. Pemberian pakan itu sebenarnya tergantung kebiasaan peternak. Kalau untuk biding loh ya. Kalau biasa diberi sore nggak apa-apa. Nanti kebiasaan. Tapi beda dengan penumpukan, pakan kan harus ada terus. Jadi pakan itu nggak harus banyak, Pak. Tapi terpenuhi. Iya, nggak harus banyak. Banyak nggak dimakan percuma. Gitu. Iya. Harus terukur lah pokoknya, harus terukur. Kalau sehari itu pembagiannya tadi pembagian berapa, terus karbohidrat berapa di sini? Untuk itu dicampur sekalian, jadi dicampur bisa atau kalau kita bisa kasih ukuran untuk konsentrat per ekor itu 3 on atau di bawah 3 on atau 2 on sudah cukup. Per hari sentrat? Ya per hari, dikasihkan pagi nggak apa-apa, dikasihkan sekali pagi aja nggak apa-apa. 2 on itu untuk 1 hari atau sekali makan? 1 hari 1 kali makan nggak apa-apa. 2 kali makan nggak apa-apa. 3 apa 2? 2 on boleh, 3 on boleh, maksimal 3 on. Nanti kalau kita kasih 4 on, akhirnya apa?
domba akan kegemukan, cross biayanya tinggi, jadi kemahalan. Kalau saya kan kalau bisa 1 hari itu di bawah 2.000, 1 ekor per ekor per makan per hari. Per ekor itu tiap harinya 2.000. Kalau saya 2.000. Sudah semuanya gitu Pak. Iya, sudah termasuk tenaga biayanya ya. Setelah ada tenaga kerja ya, termasuk tenaga kerja kalau ada. Yang jelas gini Mas, prosedur domba masuk kandang dari pasar itu kita harus dilakukan pengobatan. Nah, suntik vitamin sama cacing itu wajib. Jadi untuk menjaga terus biar sehat terus. Jadi kalau tidak dilakukan suntik itu kan kita nggak tahu asalnya dari mana, makanya terus kalau kemasukan ada cacingnya nanti kan pengaruh digunting di ini terus akan pengaruh. Jadi akhirnya harus cacing itu perlu. Tapi nopo nular tuh. Dalam? Mboten nular. Enggak nular. Per individu aja. Iya. Kok jadi kesekian itu? Loh kan rumputnya kan banyak. Rumputnya kalau di pinggiran sungai di dekat ini kan banyak rumputnya. Dan cacing kan cuma satu, cacing kan juga banyak. Bisa di sela rumput ini satu, sela rumput ini satu lah. Terus dimakan kambing bareng-bareng. Wah, ini makan siji, ini makan siji. Kabeh mangan. Makanya untuk lebih amannya sebenarnya difermentasi atau di silase. Cuma untuk breeding saya lebih tidak menyarankan untuk fermentasi. Karena menurut pengetahuan saya untuk fermentasi adalah untuk jangka pendek. Oh, jangka pendek. Dalam untuk ya 5 bulanan gitu. Cuman penggemukan ya. Ya. Penggemukan. Untuk jangka pendek. Berapa lagi? Obat cacing buat domba itu pemberiannya berapa jangkanya, itu maksudnya berapa hari atau berapa bulan? Kalau obat cacing itu kalau baru sudah masuk kandang, begitu sudah disuntik nanti bisa diberikan ya 5 bulan sekali atau bisa. Kalau sudah dikasih suntik sekali biasanya aman. Berarti kalau sudah disuntik nggak usah dikasih kapsul? Nggak usah. Masa kambing bunting itu berapa bulan Pak? 5 bulan. 5 bulan. Iya. Juga. 5 bulan. Kalau kambing nggak mau menyusui atau nggak keluar air susunya, cara alternatifnya itu bagaimana itu Pak? Kalau baru melahirkan belum keluar susunya, alternatifnya harus kita pacu dengan makanan berprotein tinggi atau untuk indukan itu yang baru melahirkan bisa kita kasih makan daun kelor. Oh, daun kelor. Ya, daun kelor. Terus ya, kacang-kacangan itu bisa kacang panjang atau apa. Terus kalau ada indigo vera, kasih indigo vera atau daun katu. Oh, daun katu. Kasih daun katu. Kalau perlu daun katu diambil, terus kita bikin seperti sayur, terus kita minumkan induknya untuk memperlancar ASI. Nah, kalau memang induknya belum mau menyusui, kita lakukan pemaksaan. Jadi bisa dengan kepala kita pepet, terus kaki belakang kita angkat, sampai kita suruh minum. Dengan begitu 3 hari saja sudah Bisa. Itu nggak ada susu anunan penyuplai? Susu penyuplai bisa, tapi lebih berisiko kemencret. Kalau sudah terkena mencret itu biasanya buat sampai obatnya apa Pak? Apa harus disontek atau ada alternatifnya? Ya kalau mencret untuk alternatifnya bisa kita kasih daun jambu, kasih kita daun pisang, terus kalau enggak kita garam, terus daun jambu kita ulek atau kita
tumbuk yang halus, kita peres airnya, kita minumkan cempe, kita squeeze, kita minumkan, kita cekok. Berarti yang terpenting itu harus merasakan susu induknya terlebih dahulu. Ya, karena memang untuk pertama itu kolostrum untuk induk sangat penting sekali untuk daya tahan tubuhnya cempe. Kalau mama jamu itu gimana? Jamu. Kalau kan udah membuat jamu gendong terus ampasnya timbangi dua napa niku sae. Kalau kambingnya mau nggak apa-apa, bagus. Itu umpan-umpan itu kalau memang ternaknya mau bagus. Untuk daya tahan tubuhnya bagus. Seminggu berapa kali gitu ya? Iya. Saya Dicampur juga pakai umpan-umpan. dicampur anu, dicampur apa? Untuk pakan. Ini temulawaknya udah. Iya, ampasnya. Oke. Itu kan gratis nih. Di pasaran banyak. Kan Itu digodok, kenapa diparut? Enggak, kita jemur kan sudah ampas. Kita jemur kering, terus kita campur pakan. Dalam memberikan pakan, satu, diusahakan jangan memberikan pakan dengan keadaan segar, harus dilayukan dulu. Oke. Yang kedua, kalau kita ngarit, diusahakan di atas jam 9, jangan di bawah jam 9 pagi. Karena bahasa Jawanya kalau ini Kelas ya. pagi itu cacing naik naik ke atas ke permukaan tanah, tapi kalau sudah jam 9 ke atas cacing akan masuk lagi, jadi aman. Misalnya kalau domba kan ada yang nyangon lah istilahnya. Itu berarti angonnya harus sekitar Di atas jam 9? siang berarti Iya, Pak, ya? siang. Oh, di atas jam 9. Orang kampung nggak ada orang ngangon yang pagi, pasti siang. Iya, Di atas jam 12 baru ngangon. Sasat gitu. Iya, iya.